kalau ngomongin responsif segala macam, ini mobil emang numero uno. Tapi oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif. Kali ini kita mau bahas mobil ini, Mazda CX-5 yang generasi pertama dan belum facelift. Sebenarnya yang facelift juga ada tuh barangnya di sana, cuma ada laku ya. Yang GT, yang ini dulu itu belum ada yang varian GT-nya. Jadi cuma ada 2000 sama 2500 cc. Makanya kalau kita lihat di sini, itu dia cuma ada kamera di sini sama di sini aja. Fungsinya apa? Buat lane keeping assist. Jadi kalau misalkan dia keluar dari jalur, ya kan, kita aktifin, dia bisa ngasih tahu ada warning. Zaman dulu itu canggih banget, zaman sekarang mungkin biasa aja, karena sekarang Veloz saja udah punya, ya kan. Kalau dulu sekelas Mazda CX-5 yang punya fitur-fitur kayak gitu, dan headlampnya juga dia bisa ikut belok, punya AFS namanya. Jadi kalau misalnya kita belokin setir, nanti headlamp utamanya dia akan ikut belok juga. Cuma ini teknologi yang mulai ditinggalin. Kenapa? Karena banyak masalah. Jadi kalau misalkan udah rusak, gantinya mahal. Jadi dibiarin aja begitu. Biasanya kalau AFS ada rusak, ada tulisan logo AFS-nya nyala. Dan yang kedua, biasanya mobil-mobil zaman sekarang pakainya corner lamp. Jadi pas kita belok, ada lampu kecil buat ngasih pencahayaan di kiri atau di sebelah kanan. Kayak apa? Kayak Alphard baru, Alphard yang lama juga ada. Terus sama apa namanya? Wuling Alves juga ada itu. Corner light-nya ya. Terus ini mobil ya, varian tertinggi 2500 cc. Ini pertama kalinya Mazda pakai kode desain dan pakai Sky Active, dan benar-benar waktu itu keluar itu langsung merubah peta persaingan. Cuma memang Mazda itu butuh waktu buat dapetin nama kayak seperti sekarang lah ya. Cuma waktu itu pas keluar ini langsung dapat banyak pujian. Terus review di mana-mana hasilnya bagus, dan untuk yang tipe tertinggi ini dia punya 4 buah parking sensor di bagian depan, dan desainnya juga sudah seperti Mazda-Mazda yang sekarang, cuma ini masih lebih tone down ya. Kalau yang sekarang kan modelnya udah kelihatan banget ya, Mazda CX-5 yang pakai kode desain. Dan untuk zaman dulu ini dia punya pelek yang gede. Jadi dia peleknya pakai R19, jadi kalau bisa dibilang dia sama kayak Hyundai Santa Fe. Peleknya gede, pakai banget. Padahal masih di 5 cc. Kalau misalkan yang 2000 cc peleknya lebih kecil, 17 atau 18 gitu, gue lupa. Nah, ke samping ya, bentuknya seperti ini, tarikan garisnya bagus, bentuk belakangnya juga bagus, dan dia punya 2 buah knalpot yang dua-duanya itu berfungsi, nggak cuma pajangan doang. Dan kita buka bagian belakangnya. Bagasinya besar, tapi bukan yang paling besar di kelasnya. Jadi untuk ban serepnya dia masih tulisannya temporary ya, temporary use only, bukan dipakai buat permanen. Dan di sebelah kiri kanan ada toolkitnya, lumayan rapi. Dan di bagian kiri kanan sini juga ada sedikit turun, karena dia nggak mau pakai space saver ya. Kalau pakai space saver ini pasti bisa lebih turun lagi. Dan kalau misalkan dilipat dari sini, dia bisa rata lantai. Dan dia bisa di split jadi 3 ya. Dan dia juga punya tray di bagian sini ya. Nah, dan ini bisa dicopot, bisa taruh bawah. Sayangnya dia pintu belakangnya belum elektrik, jadi kita tutupnya secara manual. Ya, so far ini mobil udah kelihatan berumur, tapi masih kelihatan ganteng sih sampai sekarang sih. Coba kalau menurut kalian dari 1 sampai 10, kira-kira desain mobilnya eksterior berapa? Komen di bawah. Ngomongin Mazda CX-5, itu bangku belakangnya mungkin nggak senyaman yang lain. Cuma kursinya tuh gede, jadi kalau misalkan kita duduk itu hampir tersangga dengan sempurna ini paha kita. Terus atasnya juga masih ada ruang, dan kaca depannya ini sunroofnya dia cuma segini aja. Dia nggak dibikin panoramic sunroof. Dan kursinya ini sayang sekali ya, dia nggak bisa dibikin lebih rebah lagi. Jadi kalau misalkan kalian beli CX-5 buat penumpang baris kedua, jadi kalian disupirin, menurut gua ini bukan yang paling nyaman. Masih terasa agak sedikit tegak, meskipun di sini kita dapat armrest yang gede banget sebelah kiri, sebelah kanan juga bisa dipakai buat armrest. Dan ini juga nggak bisa dimaju mundurin lagi, jadi udah segini aja. Ya emang menurut gua kalau misalkan pengen lebih enak lagi, harus direbahin lagi sih. Ya emang masih belum bisa CR-V lah kalau buat penumpang baris kedua, atau mungkin saya X-Trail. Nah, ini juga kita ke depan, dia tuh punya warna interior, dia tuh putih ke beige. Nggak bisa dibilang beige, tapi lebih kayak putih tapi agak sedikit krem ya. Kurang lebih kayak warna di bagian atas ini, dan interiornya itu build quality, finishingnya itu bagus sekali. Dan kita akan dipenuhi dengan bahan-bahan soft touch di bagian sini ya, banyak banget soft touchnya. Dan masih ada plastik-plastik keras juga, cuma plastik-plastiknya itu berkualitas.
Bentar, azan ya, kita stop dulu bentar. Jadi kalau kita lihat build quality-nya segala macam, ini mobil ini benar-benar solid, benar-benar bagus ya. Gua nggak ada komplain sama sekali. Dan mobil ini karena namanya mobil bekas ya, ada beberapa part yang dimodifikasi. Kayak misalkan speaker jadi 3-way. Padahal audionya udah pakai Bose. Cuma Bose yang ada di mobil ini itu nggak sebagus itu. Dan untuk yang pre-facelift seperti ini, dia belum pakai MZD Connect. Jadi dia nggak ada layar sama kontrol khas Mazda yang dari sini. Dan dia juga belum pakai electronic parking brake, beda sama yang udah facelift. Yang udah facelift di sana dia pakai electronic parking brake, ada MCD Connect-nya, bisa diatur dari sini, touchscreen juga. Yang ini masih pakai head unit aftermarket. Emang bawaannya kalau nggak salah dia bukan Kenwood sih. Apa ya, lupa gua. Coba komen di bawah. Bawaannya pakai apa dia ya? Mobil ini sebenarnya pas kita ada duduk itu less complain sih. Paling yang gue kurang suka dari mobil ini, dia nggak ada tempat penyimpanan yang pinter gitu ya. Jadi tempat penyimpanan cuma di sini doang, cup holder di sini ada storage yang gede, dan dia belum soft opening ternyata ya. Door trimnya juga tempat penyimpanan kecil, dan di sini cuma ada tempat naruh buat koin, nggak terlalu banyak gitu. Jadi cuma begitu aja, kayak BMW ya. Dan emang layoutnya BMW banget, head unit, terus AC. Nah sini controller AC-nya. Dia sudah dual zone, ada layar kecil di sini ya, dan ada parking sensor. Sama untuk transmisinya dia masih pakai model yang pencet, belum pakai gear type shift. Dan transmisi dari Mazda CX-5 pas kita pindahin gitu ya, agak sedikit jeduk, jadi nggak terlalu halus. Dan ini rata-rata gue temukan di semua CX-5 yang second, rata-rata transmisinya nggak terlalu halus. Oke, dia sudah tilt dan teleskopik, punya push start stop engine button, speedometernya walaupun dia belum full digital, tapi gua suka sama desainnya. Attention to detailnya tuh bagus banget. Sama di sini tulisan TCS off ya, buat matiin traction control, terus buat ngereset TPMS. Ada iStop ya, jadi kalau misalkan kita berhenti dia matiin mesin, cuma mendingan dimatiin aja karena kurang begitu enak dipakainya. AFS yang gue bilang tadi, lampu buat kiri kanan, sama ada untuk lane keeping assist bisa dimatiin. Dan di sini ada cruise control. Dan untuk yang 2500 cc ada cruise control, yang 2000 cc kalau nggak salah di belum ada cruise controlnya. Tombol-tombol di sini audio cukup lengkap. Lampu udah auto, dan wiper pun juga sudah ada autonya. Dia belum ada head up display. Terus di sini ada sunroof yang bisa diatur dari sini ya. Ada lampunya juga, dan di sini ada ada lampu juga, cuma nih tutupnya udah hilang nih. Namanya juga mobil bekas ya. Sama buat teman-teman yang beli mobil ini audionya. Ini woofer kiri kanannya udah bolong, udah mulai copot-copot, terutama yang sebelah kiri itu. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih enak lagi, tinggal diganti aja speaker metringnya ini. Oke, sekarang kita jalan-jalan yuk. Kalau ngomongin CX-5, itu kayaknya hambar banget kalau kita nggak ngomongin bagaimana rasa berkendaranya. Karena pada waktu keluar itu langsung jadi yang terbaik, the best of the best. Yes. Ini pertama kalinya dia pakai Jinba Itai, Kodo Design, pokoknya kayak aktif lah. Mazda dari keterpurukan, terus lepas dari Ford, dia akhirnya bisa bikin mobil bebas ya, nggak perlu pakai banyak part-part dari Ford segala macem. Jadi dia bisa benar-benar berkreasi sendiri, dan hasilnya emang luar biasa untuk sebuah crossover seperti ini. Ya, tetap aja kita nggak bisa bandingin sama sedan, tapi tetap aja untuk crossover pertama kali keluar itu luar biasa. Setirnya itu bagus sekali pada zamannya, dan mesinnya pun yang 2000 cc emang agak kurang, tapi yang 2500 cc itu menurut gue udah lebih dari cukup. Dan untuk mesin 2500 cc dibandingkan dengan X-Trail 2500, atau misalkan dibandingin sama CR-V 2400 deh, dulu kan belum pakai yang turbo ya, dia konsumsi bahan bakarnya cukup irit. Gue nggak bilang irit, tapi cukup irit ya. Tetap aja dari 500 cc seirit-iritnya nggak bakalan bisa sama kayak mesin 1500 cc yang kadang-kadang orang suka ngebanding-bandinginnya tuh ya nggak juga gitu. Masa dibandingin sama mesin yang 2000 cc gitu kan. Tetap lebih irit yang 2000 cc, tapi 2500 cc ini sudah sangat menyenangkan. Dan rasanya itu seperti mobil Eropa dibandingkan sebuah mobil Jepang. Jadi ketika naik mobil ini, itu jangan kebayang dulu bagaimana rasa berkendaranya sebuah Honda CR-V atau Nissan X-Trail, karena rasanya berbeda. Ya, ini nggak kerasa mobil udah 10 tahun ya, tapi rasanya dibandingkan dengan mobil keluaran tahun 2024 gitu ya, ini masih bisa diadu gitu. Terutama gue suka banget transmisinya ya.
transmisi aktifnya itu dia nggak cuma enteng tapi dia juga cepat. Jadi kalau misalkan ini mobil memang belum ada pedal shifternya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mode manual pakai dari sini pindah ke Tiptronic gitu ya. Tapi ketika kita butuh akselerasi instan, ya misalkan nih ada sepeda motor yang ada itunya, kita mau susul gitu kan. Ntar lihat ada kosong apa enggak. Nah, mau nyusul tinggal gaspol lebih dalam aja. Transmisinya cepet banget. Transmisinya luar biasa. Jadi nggak perlu kita turun gigi pakai pedal shifter, kita langsung injek pedal gas lebih dalam, itu enak. Dan untuk dapetin akselerasi kita tadi nyusul, dia nggak butuh RPM yang tinggi banget gitu. Biasanya kan digas langsung sampai 5000 RPM gitu kan. Dia kita gas dikit, dia tenaganya dari 3000 RPM itu udah berasa gitu. Jadi emang Mazda ketika udah pakai mesin Sky Active, itu perubahannya emang berasa banget sih. Beda sama kalau dulu tuh Mazda itu yang sekelas CX-5 itu namanya Mazda Tribute. Itu Ford Escape dibikin jadi Mazda tuh kayak gitu. Ya itu rasanya ya biasa gitu kan. Nggak ada engineering yang rasanya spesial gitu, kecuali mesin yang 3000 cc V6 itu emang kencang banget ya. Tapi ini bisa ngasih respons yang sebagus itu dari mesin 2015 cc nya. Dan mesin ini juga masih digunakan sampai Mazda yang model sekarang. Paling dari mesin ini kalian mesti rajin ya ganti oli matic, terus jagain bener jangan sampai overheat, karena kalau overheat biasanya dia olinya nyebrang, radiatornya nyebrang, habis itu turun mesin. Udah banyak kejadian Mazda CX-5 turun mesin gara-gara overheat. Jadi kalian harus perhatiin tuh air radiator beneran pakai air radiator, jangan diisi air jeding. Tapi untungnya pemilik Mazda ini kebanyakan dia lebih telaten ya ngerawat mobil ya, nggak jorok gitu. Dan yang kedua, extra fan kalau udah waktunya ganti, jangan nunggu mati dulu, langsung diganti aja. Karena kalau udah overheat, itu mendingan langsung melipir aja, jangan dipaksa jalan, terus kita lupa nggak lihat indikator segala macem. Akhirnya apa yang kejadian? Yes, mesinnya bisa turun mesin kalau overheat. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi sisanya nggak ada masalah sih, mesinnya juga tergolong bandel, sedikit komplain. Dan untuk mobil yang kita pakai ini kondisinya engine mountingnya masih bagus. Biasanya kilometer 90 ribuan engine mountingnya udah kena, udah geter, udah nggak enak. Pas kita masukin ke D, kita injek rem, itu geternya udah sampai ke tangan-tangan gitu. Ya ini masih bagus sekali. Cuma kalau kita ngomongin soal kenyamanan ya, dari si kaki-kaki tetap menurut gue yang paling nyaman X-Trail sih. Ini masih agak keras, tapi nggak sekeras itu sih, tetap masih bisa diajak nyaman. Dan hal yang gue kurang suka dari mobilnya adalah kursinya. Buat gue kursinya agak kurang kemplak aja sih. Even sampai Mazda CX-5 yang sekarang juga menurut gue kursinya nggak seenak mobil-mobil di kelasnya. Jadi kalau ngomongin sporty, kalau ngomongin responsif segala macam, ini mobil emang numero uno. Tapi kalau ngomongin kenyamanan, bukan yang terbaik, tapi menurut gue masih oke. Dan salah satu yang bikin pengen dari Mazda itu feel-nya lebih terasa seperti naik mobil Eropa dibandingkan dengan mobil Jepang. Ini sesuatu yang jarang ditemukan di mobil dengan harga di kelasnya. Ya nggak sih? Kayak bawa BMW X3 gitu, padahal dia FWD. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita tentang Mazda CX-5. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil ini bisa langsung hubungi aja garasi gubernur kalau mobilnya masih ada. Tapi kalau nggak ada ya biasa aja. X5 itu salah satu mobil yang cukup laris di sini. Nah, buat teman-teman yang pernah punya CX-5, coba komennya seperti apa. Taruh aja di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.